Halo semua, perkenalkan nama saya Alfa Siflameka dengan NPM 2562011002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang susunan negara, mata kuliah ilmu negara. Enjoy for watching. Yang pertama ada susunan negara. Susunan negara merupakan cara pembagian kekuasaan secara vertikal atau menurut tingkat pemerintah. Selain pembagian horizontal seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian vertikal juga mengatur hubungan antara pemerintah, pusat, dan daerah. Nah, dari pembagian ini dikenal beberapa bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara federasi, negara konfederasi, dan negara dominion. Yang kedua, ada negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dan republik, di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat atau central government. Selanjutnya ada bentuk dan susunan negara. NKRI didirikan dalam bentuk republik dengan susunan kesatuan. Lalu susunan kesatuan ini menjadi wadah untuk mengimplementasikan keragaman dalam satu ikatan negara. Selanjutnya ada landasan hukum, norma-norma dalam pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan figur hukum dalam pelaksanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dalam konsep susunan negara, kesatuan, dan republik. Yang kedua ada negara federasi. Kedaulatan terbagi menjadi ciri utama negara federasi adalah kedaulatan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian daerah. Yang kedua, otonomi nyata. Negara bagian memiliki otonomi yang sangat luas, bahkan memiliki undang-undang dasar pemerintahnya sendiri. Negara bagian mengurus urusan bersifat internal kenegaraan masing-masing, seperti pendidikan dan kebijakan domestik. Yang ketiga, pembagian kekuasaan jelas. Pembagian kekuasaan diatur jelas dengan konstitusi di mana pemerintah federal hanya mengurus hal-hal pokok yang berkaitan dengan kedaulatan eksternal, seperti pertahanan, luar negeri, dan moneter. Yang ketiga ada negara konfederasi. Konfederasi adalah suatu bentuk gabungan kenegaraan di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi terletak pada masing-masing negara anggota yang menjadi peserta konfederasi itu. Kedaulatan berada pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi dan bukan pada konfederasi itu sendiri. Status anggota. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan berdaulat. Bukanlah negara. Konfederasi pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun hukum internasional. Ikatan hukum warga negara, peraturan-peraturan dari organ pusat konfederasi tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya. Kelangsungan hidup ini konfederasinya tergantung sepenuhnya pada keinginan atau kesukarelaan negara-negara pesertanya. Selanjutnya ada negara dominion. Negara dominion adalah bentuk negara yang terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara dominion merupakan daerah yang tadinya adalah jajahan Inggris yang telah merdeka. Setelah merdeka, negara tersebut kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, hanya sebagai lambang persatuan merdeka. Asal-usul. Tadinya merupakan daerah jajahan Inggris yang kemudian memperoleh kemerdekaan. Lalu pengakuan kepala negara. Mengakui Raja Inggris atau saat ini Raja atau Ratu Britania Raya sebagai kepala negara mereka, tetapi hanya berfungsi sebagai lambang persatuan saja. Lalu keanggotaan. Negara-negara dominion bergabung bersama dalam The British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran. Contoh negara: Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Itu saja penjelasan materi dari saya tentang susunan negara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.